Masalul ladzi yadhkurullah, berumpama orang yang salat mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tak salat melupakan Allah, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Kalau ada ibu-ibu suaminya tak salat, berarti dia sudah nikah sama genderuwo. Kalau ada bapak-bapak bininya tak sholat, berarti istrinya adalah hantu, anaknya tuyul. Ustaz ini ngomongnya tak baik-baik. Allah bercerita tentang setan dalam Quran, Allah bercerita tentang iblis dalam Quran, Allah bercerita tentang Qarun dalam Quran, Allah bercerita tentang Namrus dalam Quran, Allah bercerita tentang Fir'aun dalam Quran. Baik tak baik bukan pada bunyinya, tapi pada kita mengambil pelajaran. Ini khutbah Jumat apa pengajian? Ini mimbar untuk khutbah Jumat. Oh, Masya Allah. Mikrofonnya rasa-rasa podcast. Masjid ini cantik luar biasa, Masya Allah. Megah, cantik. Mudah-mudahan yang mewakafkan masjid ini, tak pun kita doakan pahala kita semua malam ini mengalir kepada mereka. Tapi jangan gara-gara sudah bangun masjid tak sholat. Bapak tak sholat. Tahu kamu masjid yang besar itu saya yang bangun, pahala mereka semua mengalir ke saya. Memang betul pahala mengalir, tapi mesti ada ember penampungnya. Penampungnya itu adalah sholat. Man taraka sholata, siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Anak-anak muda, saya ingatkan kalian jangan tinggalkan sholat, karena malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Betul. Berapa banyak orang yang diponis dokter karena tua, sakit-sakitan, jantung, koroner, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker otak, katanya mati. Sampai sekarang tak mati-mati. Dokter muda sehat itu yang mati duluan. Tapi kalau dilihat dari wajahnya, malam ini yang paling banyak datang nih anak muda. Betul. Adapun yang tua-tua ini, mereka adalah anak muda terjebak di casing yang tua. Semangatnya luar biasa. Siapa yang sanggup berdesak-desakan? Kami aja dari depan tadi lambat payah mau masuk ke dalam. Bisa dia datang. Ini menunjukkan walaupun dia tua, tapi semangatnya muda. Betul? Sekarang ada anak muda. Apa kata dia? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Sampai masanya kau akan mati. Yang dibawa serta adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab, dihitung pada hari kiamat nanti. Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka kalau ada orang jabatannya tinggi, sholatnya rajin, beruntung dunia, beruntung akhirat. Pak Gecik, yahtum. Dari pesantren Bustanul Ulum, saya tausiah beberapa bulan yang lalu di sana. Beliau cuma sampai kelas 3. Kelas 3 dia di daya, tapi bisa memimpin, membuat gerak jamaah. Anak-anak muda tadi di bawahnya, foto dengan Ustaz, tobat. Bayangkan kalau dia sampai kelas 6 dulu. Masya Allah, tabarakallah.
Hadir bersama kita Tengku Haji Fadil Rahmi, anggota DPD RI Senator Nangro Aceh Darussalam untuk Jakarta Senayan. Tamat pesantren, sholat, tamat Al-Azhar Kairo, ada pula jabatan, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke, main bolanya hebat tendangannya. Tak ada kekurangan. Sudahlah tak ada jabatan, tidak tamat daya, tidak sholat, badan loyo letoy lesu lunglai, mati aja lah. Ibu-ibu kalau mau cari menantu yang pertama kali dilihat adalah sholat. Punya menantu kaya, PNS, pengusaha, BUMN, direktur, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi tak sholat, mau? Dalam hatinya, mau. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Menelpon orang jam 12 malam, Assalamualaikum. Salah sambung, Assalamualaikum Ustaz. Ini siapa? Ya maaf Pak Ustaz, dapat nomor saya dari mana? Ada deh. Apa masalahnya? Suami saya Pak Ustaz pulang tengah malam, mabuk sakau. Maaf beribu, maaf, bawa perempuan tak baik sekarang di ruang tamu Pak Ustaz. Memang saya dikasihnya mobil, memang saya dikasihnya duit, memang rumah ini cantik dan indah besar, tapi tak ada kebahagiaan Pak Ustaz. Pengakuan seorang perempuan, ternyata harta tak bisa membahagiakan. Tapi kalau suaminya sholat, insya Allah memang tidak terlalu bahagia, tapi tak terlalu melarat dan susah. Mudah-mudahan yang suaminya sudah sholat, rezekinya dibukakan Allah. Hidup ini tidak ada yang tak ada ujiannya. Ibu mesti mengatakan, abang, biarpun makan sekali sehari, walaupun tidur beralaskan koran, selama kau sholat, aku tetap setia mendampingimu. Dalam kurung, jangan lama-lama. Datanglah seorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku dililit utang, rezekiku payah, susah. Kata Nabi, jangan tinggalkan salat, minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Kami tak paham Pak Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia payah Pak Ustaz, bahasa Aceh. Bahasa Inggris bisa Pak Ustaz, terserah. Asal jangan dalam sholat bahasa Inggris. Di luar sholat, saya sampai hari ini baca doa tetap pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ke Banda Aceh 3 hari, 25, 26, 27 balik besok pagi. Jangan sampai pilot tuh mabuk pesawat salah belok. Jangan sampai mau mendarat bannya meletus. Pakai bahasa Indonesia. Adik-adik, ya Allah, aku mau nikah, calon mertuaku ini menolak, tolong bukakan pintu hatinya. Kalau tak juga diterima, matikan dia. Doa yang baik, Pak. Yang penting di awal itu mesti ada 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang penting 4 itu aja. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Setelah itu berdoa kepada Allah. Walaupun selesai sholat tetap berdoa. Untuk apa lagi berdoa? Sholat bukan doa.
Tapi doa kata Nabi yang makbul dua, doa tengah malam tahajud dan doa setelah sholat. Ini banyak sekarang habis sholat tak mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu, zikir. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilnal jannata daras tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kenapa orang, apa nama masjid kita? Saya tahu, karena ada tulisannya, Masjid Jami Baitul Jannah. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Masjid Jami Baitul Jannah. Kenapa jamaah Masjid Jami Baitul Jannah tahu bacaan selesai sholat? Karena imamnya zikirnya jahar, bukan jahat. Zikirnya jahar. Jahar itu untuk mengajar makmum. Saya takut nanti anak-anak kita tak tahu bacaan sholat karena imam tidak jahar. Imam selesai sholat, pulang anak ke rumah, orang tuanya nanya, apa doa zikir selesai sholat nak? Paham? Kenapa kita zikir jahar? Zikir jahar, kan udah tahu bacaannya, kan sudah sering dibaca. Untuk apa dibaca kuat? Imam sebelum takbiratul ihram, pasti imam mengatakan luruskan shaf, rapatkan shaf, karena PPKM sudah hilang. Imam mengatakan luruskan shaf. Jamaah itu tahu tak bahwa kita sebelum sholat lurus shaf? Tahu tak jamaah itu bahwa kita mesti rapat? Tahu. Kenapa diulang-ulang imam? Belum pernah lagi saya sholat lalu imam mengatakan begini, jamaah tidak kusuruh kalian lurus, kalian kan udah tahu. Jadi kalau ada imam mengatakan tak perlu zikir jahar karena makmum sudah tahu, nanti selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pengumuman zikir tak perlu jahar karena kalian sudah tahu guys. Kalau saya jadi imam, saya tetap jahar untuk mendidik makmum. Makmumnya udah tahu, makmumnya sering sholat. Ada yang baru sekali, itulah dia sholat. Selama ini dia mabuk, selama ini dia sakau, terbuka pintu hatinya, sholat dia, tak tahu dia bacaannya. Ketika imam berzikir, dia bingung, apa? Akhirnya mulutnya gerak-gerak kan, pas ditanya kawannya, apa yang kau baca tadi? Kau kan baru tobat. Aku tobat, aku tobat, aku tobat, aku tobat, aku tobat. Zikir jahar mengusir hantu setan. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisik di sudur, di dada. Dia tak berbisik di telinga. Mengusirnya dengan suara yang kuat. Itulah mengapa azan itu dicari anak muda yang suaranya paling kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dicarilah anak-anak orang tua yang bersuara Allah. Kau azan apa menguap? Ketika azan berkumandang, suara menggelegar, setan lari tunggang langgang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan Babim Kantipmas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Bagus, tapi setannya kuat.
tidur, kata dia, tidur. As-salatu khairum minan naum. Coba adakan lomba azan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lomba azan. As-salatu khairum minan naum. Bangun dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masjid ini besar, masjid ini tinggi, masjid ini lapang, masjid ini 2 lantai, tapi tak muat menampung jamaah sampai bertenda-tenda di luar. Ini menunjukkan 50, 70, 100 tahun akan datang, selama alam masih terkembang, selama bumi masih di bawah, selama langit masih di atas, selama matahari terbit masih dari timur, Nangro Aceh Darussalam akan tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuncinya